Persilakan pengantin memasuki pelaminan. Nona Meng Chu, apakah Anda bersedia menikahi pria yang tampan dan berbakat ini? Saya mau. Tuan Shen Ling Chuan, apakah Anda bersedia menikahi wanita yang cantik dan lembut ini? Kenapa dia diam? Apa dia tidak suka? Tanya pengantin pria, bersediakah Anda menikahi mempelai wanita? Ini Apa yang terjadi? Ling Chuan. Kamu kan bilang, asal aku menikahimu, kamu akan donor ginjal ke ibuku. Apa? Matilah kau! Wind chimes like an harbor centered. Tickle harbor centered. And white mix 40% wooden lead. Tiny contrast, please. Mimpi buruk? Minum air dulu, sebentar lagi sampai. Kita mau kemana? Nanti sampai, kamu akan tahu. Setahun yang lalu, aku masih manja dan semaunya sebagai putri keluarga Meng. Tapi hanya pada Shen Ling Chuan yang miskin, aku jatuh cinta sekilas. Untuk mendapatkannya, aku yang tergila-gila sampai menyumbangkan ginjal untuk ibunya. Hal itu menyebabkan orang tuaku tewas dan keluarga Meng bangkrut. Aku kehilangan satu ginjal dan terjangkit penyakit aneh. Untungnya Ling Chuan baik padaku. Hari ini ulang tahun pernikahan pertama kami. Dia sengaja menyiapkan kejutan. Kalau semua penderitaan ini bisa digantikan dengan seorang suami yang penuh perhatian, semuanya jadi berarti. Ini di mana? Shen Ling Chuan, kau sakiti aku? Sakit, Meng Chu, kau belum tahu apa yang namanya sakit sesungguhnya. Ling Chuan. Bukannya hari ini kita merayakan hari jadi pertama kita? Siapa mereka? Merayakan? Meng Chu, jujur saja, setiap menit bersamamu membuatku merasa muak. Apa katamu? Hari ini aku memperingati Jiai. Aku akan biarkan dia menyaksikan langsung bagaimana aku membalaskan dendam untuknya. Jiai. Mantan pacarmu, Xu Jiai. Apa hubunganku dengan hari kematiannya? Jangan berpura-pura polos lagi. Dulu ibuku cocok denganmu untuk donor ginjal, tapi kamu malah mengajukan syarat untuk menikahiku. Untuk menyelamatkan ibuku, aku terpaksa putus dengan Jiai, tapi malah membuat Jiai sedih hingga tewas dalam kecelakaan. Kau penyebab utama kematian Jiai. Aku sama sekali tak tahu. Alasan kalian putus, ternyata karena aku. Memang kau
Kalau bukan karena kau memaksaku menikahimu, Jiayi pasti takkan mati. Kamu ini demi balas dendam Shu Jiayi. Aku telah lama menanggung penghinaan. Akhirnya keluarga Meng runtuh. Kau juga keluarga hancur dan orang mati. Kalah di tanganku. Nona Meng yang angkuh itu. Rasanya enak? Ternyata, selama ini kau menikah denganku hanya berpura-pura. Aku sama sekali tak tahu kau begitu mencintai Shu Jiayi. Kalau saja aku tahu, aku tak akan menikahimu. Sepanjang hidupku hanya Shu Jiayi yang kucintai. Aku akan membuatnya menyaksikan hukuman untukmu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau selalu menganggap diri mulia, memandang rendah kami yang miskin? Mereka adalah makhluk paling kotor dan hina yang kudatangkan si manis. Ketika kau terbaring di bawah mereka, mari kita lihat, apakah kesombonganmu masih tersisa? Shen Lingchuan, kau bangsat. Aku tak pernah memandang rendahmu. Ini rasa rendah dirimu sendiri. Kau sendiri yang merendahkan dirimu. Sekarang semua sudah terlambat. Akan kuperlihatkan pada semua orang betapa kotornya Nona Meng yang angkuh itu. Pergi. Pergilah, pergi. Kenapa obatnya bereaksi? Minuman apa ini? Obat perangsang biasa. Tenang, sebentar lagi seluruh Jiangcheng akan tahu betapa hinanya dirimu. Ku mau nodai namamu. Pergi. Jangan dekati aku. Sayang, mau kabur mimpi. Shen Lingchuan, kau tak boleh perlakukan aku begini. Aku selamatkan ibumu. Kalau bukan kau, aku dan Jiayi sudah hidup bahagia selamanya. Kau hancurkan kebahagiaanku. Kau juga jangan harap senang. Shen Lingchuan, kau bilang terus-terusan aku yang bunuh Shu Jiayi. Tapi kenyataannya dia mati karena kau. Kau pilih selamatkan ibumu bukan selamatkan Shu Jiayi. Itu pilihanmu sendiri. Tak ada yang memaksa. Kau tak berani mengakui kemunafikanmu sendiri. Semua kesalahan kau tumpahkan padaku. Shen Lingchuan, aku salah menilaimu. Sayang, mau cari alasan lagi? Aku cekik kau. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Ayah, ibu aku salah. Aku seharusnya tak tergila-gila pada cinta dan jatuh cinta pada seorang brengsek. Aku tidak berbakti. Putrimu datang menemani kalian. Mengchu, Siapa yang memanggilku? Aku sudah mati? Mengchu, Mengchu, Orang tuaku sudah tiada. Siapa yang akan begitu bersedih atas kematianku? Mengchu, Mengchu, Qin Xinian? Bukankah dia mantan tunanganku yang kuputuskan? Katanya dia kemudian pergi ke luar negeri untuk berobat. Kenapa dia yang datang mengurus jenazahku? Acu, maafkan aku. Ini salahku. Aku gagal melindungimu. Pak Qin, Direktur Qin, orang yang menyakiti Nona Meng semuanya sudah ditangkap. Mayat Shen Lingchuan ada di sana. Tinggalkan mayat Shen Lingchuan. Aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Baik, Aku akan membalaskan dendammu. Setuju, Chu? Kalau tahu akan begini, dulu, tak peduli kau rela atau tidak, seharusnya aku bawa kau pulang dengan segala cara. Kau inilah aku. Lebih baik kau membenciku daripada kehilanganmu. Direktur Qin. Bos. Dulu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Shen Lingchuan sampai memaksa untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Qin. Tak disangka yang terakhir mengurus jasadku dan membalas dendam untukku malah dia.
Takdir sungguh kejam. Aku sudah mengkhianati perasaan Qin Xinian. Jika diberi kesempatan lagi, pasti akan kusayangi dengan baik orang yang benar-benar mencintaiku. Cucu bangunlah anakku. Cucu. Ribut sekali. Sudah mati pun masih bikin tak tenang. Kau sadar. Ibu, Anakku, kenapa kamu bodoh sekali? Ada apa sih kok sampai main bunuh diri? Nekat mau mati gitu. Bikin ayah ibumu kaget. ini kamar tidurku. Ibu bisa lihat aku? Cucu, maksudmu apa? Jangan nakut-nakuti ibu. Kalau mau, ayah sama ibu setuju kamu dekat sama Shen Lingchuan. Gak apa-apa kok. Ini sepertinya hari aku bunuh diri buat maksa orang tua. Jangan-jangan aku terlahir kembali? Bisa jadi aku terlahir kembali? Tuhan kasih aku kesempatan lagi? Cucu, jangan lagi berpikir untuk bunuh diri. Ibu setuju kau menikah dengan Shen Lingchuan. Bodoh, aku tidak setuju. Anak miskin itu tidak pantas untuk putriku. Ayah, ibu, senang bisa bertemu kalian. Pulang saja sudah bagus. Cucu ayah masih merasa Shen Lingchuan itu tak pantas untukmu. Tapi kalau kau memang suka padanya, ayah akan carikan solusi. Di kehidupan sebelumnya, aku ancam bunuh diri dan diam-diam menyumbangkan ginjal tanpa sepengetahuan ayah, hingga membuatnya terkena serangan jantung, dan ibu juga sangat terpukul, membuat keluarga Meng bangkrut. Aku benar-benar bodoh. Hanya demi seorang pria, aku malah menyebabkan kematian orang tuaku yang sangat menyayangiku. Cucu, jangan nangis dong. Apa yang papa katakan itu benar. Iya, kalau kamu memang suka dia. Pama, aku tidak suka Shen Lingchuan. Hah? Mulai dari sekarang, aku tidak ada hubungan sedikit pun dengannya. Tenang saja. Ini Ada apa sih? Tadi masih bilang mau menikahinya kok sekarang berubah pikiran? tunggu dulu lihat. Shen Lingchuan, seumur hidupku, aku tak akan mendonorkan ginjal untuk ibumu, lagi cinta sejatimu, juga tak akan mati. Kau pun tak akan membenciku seumur hidup. Aku takkan membuat keluarga hancur berantakan karena dirimu. Aku hanya ingin menghargai orang yang benar-benar mencintaiku. Ayah tahu Qin Xinian ada di mana? Qin Xinian. Bukannya kamu selalu bilang tidak suka dia dan berteriak-teriak mau memutuskan pertunangan? Ayah dan paman Qinmu sudah membicarakannya. Pertunangan dengan keluarga Qin sudah diputuskan. Lalu Qin Xinian bilang apa? Dia Tuan Qin, ini adalah seluruh data Shen Lingchuan. Shen Lingchuan? Meng Chu malah tertarik pada orang seperti ini. Nekat minta putus pertunangan denganku. Baiklah, yang penting Meng Chu senang sampaikan perintahku, aku mau keluar dari rumah sakit. Ini... Baik, Qin Xinian ini sampai sakit karena aku memutuskan pertunangan kesehatannya kurang baik. Perlu banyak asupan bergizi. Mengchu, Shen Lingchuan. Di kehidupan sebelumnya aku menyelamatkan nyawa ibumu, tapi kau malah membenciku sampai ke tulang sumsum. Kali ini, aku tak akan lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Mengchu, kenapa baru datang sekarang? Kami sudah menunggumu 1 jam. Aku bicara sama kamu. Kamu bisu? Siapa dia? Halo, aku sepupu Kak Lingchuan, Shujai.
Dia sepupunya. Ya, ada apa? Tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, Shen Lingchuan tidak pernah memperkenalkanku pada Xu Jiayi. Sekarang dia berani berjalan berduaan dengannya. Tidak takut kebohongannya terbongkar? Jangan-jangan, di kehidupan kali ini, mereka sudah berkomplot lebih dulu? Bahkan bilang itu sepupunya. Mau memanfaatkanku untuk menyumbang ginjal, lalu mencampakkanku. Jangan banyak bicara, Meng Chu. Cepat masuk, bersiap-siap untuk operasi. Surat persetujuan sumbangan ginjal sudah bawa? Tidak. Apa kamu benar-benar sudah memikirkan urusanku dan memperhatikannya? Kalau kamu sampai memperlambat pengobatan ibuku, jangan harap aku akan berbicara denganmu lagi. Sesukamu. Meng Chu, kamu... Kak Lingchuan, bicaralah baik-baik. Meng Chu, asal kamu setuju menyumbangkan ginjal untuk ibuku, aku akan pertimbangkan untuk menikahimu. Aku tanya sekali lagi terakhir kalinya, mau menyumbang atau tidak, terserah kamu. Sekarang lihat saja, nantinya kamu pasti akan merengek memohon padaku. Kuberi kesempatanmu untuk membuktikan diri. Shen Lingchuan, aku juga akan katakan ini terakhir kalinya. Aku takkan mendonorkan ginjalku untuk ibumu, apalagi menikahimu. Apa? Perkataan baik tidak diulang. Jangan pergi. Tuan Qin, ini Nona Meng. Jangan tarik-tarikan. Di siang bolong, kau mau memaksaku donor ginjal? Ginjalku, kuputuskan sendiri. Meng Chu, jika kau tak donor ginjal untuk ibuku, jangan harap kusukai kau. Siapa peduli kau suka atau tidak? Dulu, aku bodoh, salah pilih menyukaimu. Tapi tenang saja, mataku sekarang sudah sembuh. Sekarang aku padamu tidak tertarik. Tidak mungkin kamu tidak suka padaku. Kalau begitu, suka siapa? Aku sekarang suka dia. Sekarang aku suka dia. Meng Chu, jangan main akal-akalan denganku. Apa yang ada di pikiranmu aku tahu persis. Apa? Kamu kan cuma kesal karena hari ini aku bawa Xu Jiayi ke sini. Tapi nggak sampai segitunya dong, cari saja si imut buat dijadikan alasan, ha? Shimut? Di seluruh Jiangcheng, siapa yang nggak tahu kamu suka sama aku? Mau main mata sama aku, paling nggak cari orang yang lebih layak buat jadi pemain. Yang kayak si manis ini, bisa apa dibandingkan denganku? Jagoan yang berkuasa di dunia hitam putih Jiangcheng disapa si manis. Shen Lingchuan, kamu benar-benar cari mati. Dia nggak bermaksud kayak gitu. Jangan marah. Meng Chu begitu perhatian sama dia, apa karena takut aku bakal kasih dia pelajaran? Oke, aku nggak marah. Kok dulu nggak pernah sadar Qin Xinian setampan ini? Di kehidupan sebelumnya, cuma tahu dia suram, keras kepala, dan sulit didekati. Nggak pernah perhatikan wajahnya dengan teliti. Meng Chu, kuingatkan untuk terakhir kalinya. Asalkan kau mengaku salah dan minta maaf, aku bisa memberi kau kesempatan untuk menebus kesalahan. Kau bilang apa? Aku bilang asal kau minta maaf padaku. Aku setuju kau menyumbangkan ginjal untuk ibuku. Shen Lingchuan, coba kamu dengarkan apa yang kamu ucapkan sendiri. Sekarang aku tidak tertarik padamu. Harap kamu jaga sikap. Meng Chu, tipuan seperti ini cukup satu kali saja. Kalau masih membantah, aku benar-benar akan marah. Sudah kujelaskan dengan jelas. Ayo kita pergi. Jangan pergi. Apa kamu tidak paham ucapannya barusan? Kalau berani mengganggu lagi, lenganmu bisa hilang. Kok berbeda dengan kehidupan sebelumnya? Kakak Lingchuan, apa maksudmu? Kamu baik-baik saja? Gak ada apa-apa. Meng Chu ini kok beda dengan ceritamu ya? Mungkin dia lihat aku bawa kamu ke sini hari ini, jadi cemburu. Cuma lagi cari perhatian aja kok. Tuan Shen, biaya rawat ibu Anda sudah habis. Harap segera bayar ke rumah sakit. Lingchuan, gimana nih? Uang kita sudah habis. Lo jangan khawatir. Bukankah masih ada Meng Chu? Asalkan ku biar dia merenung sebentar, dia pasti akan datang minta maaf, memohon ampun dariku. Nanti, jangankan biaya rumah sakit, meski ku minta dia menyumbangkan ginjal, dia pasti nurut saja. Sudahlah, jangan khawatir. Begitu dia menyumbangkan ginjal untuk ibuku, aku akan segera umumkan hubungan denganmu, menikahimu. Sepanjang hidupku, hanya kamu yang kucintai. Meng Chu, kali ini aku tak akan biarkan kau bunuh Jiayi lagi.
Ibuku dan Jiayi, keduanya akan kuselamatkan. Terima kasih. Kamu sangat menyukai Shen Lingchuan ya? Ah, Kamu mau membatalkan pertunangan, aku setuju. Tapi jangan sakiti dirimu sendiri. bukan begitu, kamu salah paham. Maksudku, Aku antar kamu pulang. dulu, berapa kali aku berbuat hal memalukan untuk Shen Lingchuan? Tidak bisa. Aku tidak boleh membuat Qin Xinian salah paham. Mari kita menikah. Kamu bilang apa? Aku bilang mari kita menikah. Aku serius. Jika menurutmu terlalu cepat, kita bisa bertunangan dulu. Apakah aku terlalu impulsif? Tapi siapa yang menyuruh dulu aku terlalu terobsesi pada cinta? Semua orang tahu, Qin Xinian tulus padaku. Aku pasti tidak boleh mengulangi tragedi kehidupan sebelumnya. Apa? Kalian berdua akan bertunangan? Bukankah kamu sebelumnya hanya mau menikahi Shen Lingchuan? Ah, Meng Chu, perkara pernikahan ini jangan gegabah. Ayah ibu Qin Xinian, bukankah kalian memilihkan tunangan untukku? Aku tidak gegabah, aku serius. Ah, Xinian, kamu ini kan dari kecil sudah aku lihat tumbuh besar. Kamu... Paman Meng, sudah aku atur. Mas kawin akan dikirim 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Aku akan mengadakan perjamuan pertunangan yang meriah di Jiangcheng. Bagus, anak baik. Aku percayakan cucu padamu. Tenang saja, Tante. Aku akan lindungi Acu. Acu, apapun tujuanmu, asal kau mau, aku bisa membantumu mencapainya. Lingchuan dokter sudah mengingatkan biaya rawat inap lagi tadi. Dia ini mau apa sih? Sudah seminggu, belum juga datang minta maaf kepadaku. Kalau dia tidak mengantarkan uang, dari mana aku bayar biaya rawat inap? Bagaimana kalau kamu saja yang menelepon dia? Baik. Beraninya dia mematikan teleponku. Sialan. Orang ini berani memblokirku. Lain kali kalau dia merengek-rengek minta maaf lagi, aku takkan pedulikan dia sama sekali. Lingchuan minggu depan keluarga terkaya di Jiangcheng, keluarga Qin, akan mengadakan pesta pertunangan. Dengan bakatmu, asal bisa berkenalan dengan ahli waris keluarga Qin, Qin Xinian, pasti bisa mendapatkan investasi untuk proyek kreatifmu. Nanti, bukan hanya biaya rawat inap terpenuhi, kau juga bisa jadi orang terpandang. Keluarga Qin adalah keluarga terkaya nomor 1 di ibu kota. Pesta pertunangan Qin Xinian biasanya sulit dimasuki orang biasa. Kalau Meng Chu, Lihat. Jiayi, kau benar-benar dewi penolongku. Asal nanti kamu sukses besar, jangan lupa sama aku. Masa sih? Seumur hidupku, hanya kamu yang kucintai. Meng Chu, tunggu aku sukses. Nanti kamu merengek-rengek, aku takkan peduli lagi. Memang pantas keluarga terkaya di Jiangcheng, banyak orang berkuasa yang datang. Biasa saja. Nanti kalau aku sukses, acara kayak gini bisa sering kita datangi. Lihat itu, Zhou Xiaochong dari grup Zhou, katanya dia dekat dengan Qin Xinian. Ayo kita hampiri. Pak Zhou, halo Pak Zhou. Saya Shen Lingchuan. Ini siapa? Wah, ini bukan Nona Meng yang disukai si pemuda miskin itu? Haha, kamu cari saya ada urusan? Pak Zhou, saya punya sebuah proyek. Ingin mengajak Anda berinvestasi. Jamin prospeknya cerah. Saya bilang, orang seperti kalian apa selalu menganggap kami orang kaya sebagai orang bodoh?
Cuma modal mulut doang langsung mau saya gelontorin uang asli buat kamu. Gila miskin ya. Kenapa Meng Chu tidak mau keluar uang untukmu? Haha, dia sudah bosan. Hahaha. Dandan saja, puluhan orang memperlakukan aku seperti boneka. Tidak dikasih makan. Makan satu suap seharusnya tidak masalah, kan? Banyak sekali orang. Kalian lanjutkan. Kak Ling Chuan, jangan marah. Keterlaluan benar. Kok kamu di sini? Kamu kok di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Walaupun kamu sangat ingin bertemu denganku, masa tidak lihat ini acara apa? Keluar dengan pakaian seperti ini, memalukan sekali. Sepertinya mempermalukan Qin Xinian. Meng Chu, dengarkan aku. Aku tak suka padamu. Jangan lagi mengejar-ngejar aku. Walaupun kau punya kekuasaan dan kekayaan, aku Shen Ling Chuan tak membutuhkannya. Kau gila apa lagi? Bukankah sudah kujelaskan sebelumnya? Aku tahu kau menyukaiku. Tak perlu sengaja melakukan hal-hal ini hanya untuk menarik perhatianku. Aku menyukai wanita yang bijaksana, bukan wanita tidak bermoral sepertimu yang hanya bisa mengejar pria sepanjang hari. Katakan aku dihidupi oleh Meng Chu. Aku sekarang akan tunjukkan pada kalian betapa hinanya Meng Chu di hadapanku. Oh, Nona Meng ini sungguh menyedihkan. Sudah dipermalukan oleh kekasihnya hingga begini, masih belum menyerah. Wah, dengar-dengar nih, Meng Chu ini memang terobsesi cinta. Mengejar Shen Ling Chuan itu, dikejar habis-habisan. Katanya dia bahkan mau mendonorkan ginjal untuknya. Kalau anak perempuanku terobsesi cinta, aku pasti akan memukulinya sampai mati. Di kehidupan sebelumnya, aku demi mengejar Shen Ling Chuan, sudah melakukan banyak hal bodoh. Kupikir cinta sejati tak terkalahkan, tapi tak sadar diriku di mata orang lain sudah jadi bahan tertawaan. Rupanya kau cukup hebat. Dalam keadaan begini masih bisa membuat Meng Chu setia padamu. Wanita seperti itu tak pantas kulihat. Kaya raya pun apa gunanya? Aku Shen Ling Chuan hanya mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan wanita. Punya prinsip. Shen Ling Chuan, bukankah aku sudah bilang jelas padamu waktu itu? Aku sudah tidak suka kamu lagi. Kalau tidak suka, kenapa kamu kejar aku sampai sini? Waktu itu kamu asal cari pria lain, buat alasan. Sekarang kamu tetap datang dan ganggu aku. Hari ini, aku akan di depan semua orang bongkar siapa kamu sebenarnya. Tuan Qin, Nona Meng sedang dalam masalah. Meng Chu, ingat kapan terakhir kali aku bilang tak suka padamu? Waktu itu kamu merengek-rengek minta jangan pergi. Coba ceritain, waktu itu Nona Meng minta apa? Kamu bilang rela berkorban apapun untukku. Wah, Kamu tak tahu malu. Berani-beraninya kamu pukul aku? Shen Ling Chuan, aku menyesal salah menilai, menganggap orang rendah sepertimu cinta sejati. Kamu benar-benar memuakan. Cowok begitu memang keterlaluan. Masih berani bicara soal itu. Nona Meng, aku tahu latar belakang keluargamu yang terpandang, tapi cinta tak bisa diukur dengan uang. Terlebih lagi, menggunakan nyawa Ibu Shen untuk memeras. Ya, dialah yang terus-menerus menggangguku. Dengan cara hina, dia menggodaiku. Lihat aku tak tergoyah, lalu gunakan nyawa ibuku untuk memeras. Biarkan ibuku menunggu mati di rumah sakit. Wanita ini berhati kejam. Tak kusangka dia orang seperti ini. Sungguh jahat. Gunakan nyawa ibu orang lain sebagai ancaman. Meng Chu, hari ini kuberi kesempatan untuk menebus dosamu. Asal kau berlutut dan minta maaf padaku, lalu janji di depan umum untuk menyumbangkan ginjal ke ibuku dan tanggung semua biaya pengobatannya, aku akan memaafkanmu dengan lapang dada. Mau aku berlutut dan minta maaf? Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau tidak setuju, nanti setelah aku kenal Qin Xinian, kau mau memohon membantuku pun sudah terlambat. Oh, jadi kau mau kenalan dengan Qin Xinian? Ya, cukup bicara. Cepat berlutut dan minta maaf. Acara pertunangan akan segera dimulai. Kamu jangan sampai merusak citraku di depan Pak Qin. Sayang, kamu masih berani tertawa? Cepat berlutut dan minta maaf. Hari ini tidak ada pria yang melindungimu. Cepat berlutut. Siapa yang berani buat masalah? Kamu bukan pria itu. Berani-beraninya. Ini adalah acara pertunangan keluarga Qin. Kamu berani menyentuhku? Akulah Qin Xinian. Meng Chu adalah tunanganku. Ada yang ingin kau katakan?
kamu baik-baik saja? Ini tidak mungkin. Shen Lingchuan, kau berani menyakiti tunanganku. Berani sekali kau. Ini mustahil. Barusan aku sepertinya mendengar kau menyuruh tunanganku berlutut minta maaf padamu. Tidak, Tuan Chin, Anda salah dengar. Kurang ajar. Berani menyela saat bos bicara? Meng Chu adalah tunanganmu? Ini mustahil. Dia jelas-jelas bilang hatinya hanya untukku. Dia bilang hanya mencintaiku. Masih berani membantah? Aku Lapar bilang saja berdandan begitu keluar, tidak takut kedinginan. tidak apa-apa. Di kehidupan lalu, tidak pernah dengar. Apa hubungan Meng Chu dan Qin Xinian? Bagaimana mereka bisa bertunangan? Meng Chu, kamu main apa lagi? Aku menyarankanmu berhenti segera. Kalau tidak, aku akan marah sungguhan. Apa gunanya kamu marah? Tuan Qin, jangan tertipu oleh Meng Chu. Dia sebelumnya selalu menggangguku, ingin menikah denganku. Sekarang, entah dengan cara apa, menipu Anda agar bertunangan. Wanita ini tak bisa dipercaya. Aku dan Acu, itu perjodohan sejak bayi, hanya saja tidak pernah diumumkan. Sedangkan kamu, hanya anjing sisaan yang dibuang Meng Chu. Meng Chu, kamu jelas-jelas bersumpah hanya akan menikahiku. Sekarang setelah meraih keluarga Qin yang berkuasa, langsung mau membuangku. Bahkan biarkan ibuku menunggu mati di rumah sakit. Ku nyesal tidak sadar lebih awal, kalau kau wanita murahan yang tak setia. Yang tidak setia itu aku, bukannya kau yang selama 3 tahun tinggal serumah dengan pacarmu, Xu Jiayi, sambil membohongiku bahwa kau masih jomblo dan menggantungiku. Hanya ingin kusumbangkan ginjalku untuk mengobati ibumu. Apa yang kau bicarakan? Shen Lingchuan. Maksudmu Xu Jiayi hanya sepupumu, bukan pacar yang tinggal serumah denganmu selama 3 tahun? Bukan, kami bukan seperti itu. Kau masih mau menyangkal? Ini foto kalian ambil di hari jadi pernikahan ketiga, kan? Kenapa kamu bisa punya foto ini? Shen Lingchuan, kamu selalu bilang tak suka padaku. Lalu kenapa sudah punya pacar, tapi berpura-pura lajang dan menipuku? Itu pasti demi Nona Meng. Kamu memberinya uang banyak. Menyembunyikan pacarmu sendiri, menipu uang Meng Chu, lalu menyamar sebagai korban. Orang seperti itu sungguh tak tahu malu. Benar. Shen Lingchuan, kalau sejak awal aku sudah tahu kamu punya pacar, aku pasti tidak akan punya hubungan apapun denganmu. Aku, Meng Chu, enggan merebut pria orang lain. Apalagi pria seperti kamu, egois dan munafik. Meng Chu tidak seperti itu. Sudah kuduga, kenapa sikapmu tiba-tiba berubah, mau bertunangan dengan orang lain? Rupanya kau cemburu. Kau sebenarnya sudah lama tahu, hubunganku dengan Jiayi, sengaja bertunangan dengan orang lain. Kau ingin membuatku menyesal, lalu kembali merayuku, ya? Terserah kau, aku sudah berbuat cukup baik. Kau! Buang benda kotor ini. Meng Chu, kau akan menyesal. Jangan sampai terganggu, semuanya. Selamat datang di acara pertunangan saya dan Meng Chu. Xinian, kamu benar-benar pandai menyimpan rahasia. Aku sama sekali tidak menyangka kalau kamu dan Nona Meng ternyata sudah tunangan sejak kecil. Selamat ya! Chu, maukah kau menikah denganku? Qin Xinian, kali ini aku pasti akan mengubah takdir kita. Aku mau. Apapun alasanmu menikah denganku, aku akan selalu melindungimu.
Chin Sinian, Keluarkan atau kubunuh kau si sakit-sakitan ini. Tidak. Serang. Kembalikan. Ini peninggalan ibuku. Berhenti! Berani-beraninya merampas. Tunggu, kubunuh kalian semua. Kamu baik-baik saja? Nih, barangmu. Terima kasih. Kalau orang lain menindasmu, kau harus belajar melawan. Mereka cuma jago terhadap yang lemah. Pukul beberapa kali, nanti mereka akan diam. Melawan? Aku bisa? Tentu saja bisa, tapi kau harus membuat dirimu kuat dulu. Baik, aku akan berusaha menjadi kuat. Dulu waktu kecil, aku tak sengaja menolong Chin Sinian yang sedang diganggu, dan baru tahu dialah tunanganku sejak dalam kandungan. Sejak itu aku sengaja menghindarinya. Sementara Chin Sinian dari anak yatim teraniaya berubah jadi pemimpin grup Chin yang tegas dan kejam. Selama bertahun-tahun ini pasti berat jalannya, ya. Kamu sadar? Sudah baik kan? Dokter pribadimu baru saja periksa kamu, tapi tidak sebut penyakit apa. Tinggalkan obat lalu pergi. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Tak apa, penyakit lama. Aku ingat di kehidupan sebelumnya Chin Sinian punya penyakit kronis. Setelah aku batalkan pertunangan, dia ke luar negeri berobat. Sekarang penyakitnya memang parah. Tunggu, tidak. Aku ingat kabar di koran bilang Chin Sinian diracuni orang dekatnya. Mungkinkah ada pengkhianat di keluarga Chin? Apa yang kau pikirkan? Aku pindah ke sini saja. Apa? Kita sudah bertunangan. Ada yang tidak beres? Rumah sebesar ini cuma ditempati satu orang. Lagi pula, kalau kau muntah darah dan pingsan lagi, bagaimana jika tidak ada yang tahu? Kau benar. Aku tidak suka dirawat orang lain. Kalau kau pindah ke sini, aku sambut baik. Di kehidupan sebelumnya, kau yang mengurus jenazahku. Di kehidupan ini, giliranku menjaga dirimu. Shen Lingchuan, kamu tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Semua ini ide kamu, menyuruhku kenal dengan Chin Sinian. Nah, lihat sekarang, Chin Sinian dan Meng Chu bertunangan. Aku jadi bahan tertawaan besar, belum lagi, aku juga sudah membuat Chin Sinian marah. Bagaimana aku tahu Chin Sinian mau menikahi Meng Chu? Bukannya Meng Chu selalu suka padamu? Siapa yang tahu si manis itu? Sedang bermain apa sih? Apa ibu kenapa? Chuan. Ibu tidak mau diobati lagi. Mari pulang. Ma, jangan khawatir. Saya pasti menyembuhkan Mama. Mama istirahat saja dulu, tunggu saya. Ini, biaya rawat inap tidak bisa ditunda lagi. Harus dilunasi hari ini. Kenapa sebanyak ini? Ini, biaya rawat inap tidak bisa ditunda lagi. Harus dilunasi hari ini. Kenapa sebanyak ini? Ini rumah sakit swasta terbesar di Jiangcheng. Pasien dirawat di ruang perawatan intensif. Obat yang dipakai juga obat khusus impor. Harganya tentu mahal. Sebelumnya, semua dibayar dari rekening Nona Meng. Tapi bulan ini, rekeningnya ditutup. Meng Chu kau sengaja mengejekku. Kalau hari ini biaya rumah sakit tidak dibayar, pasien harus keluar. Ini peraturan rumah sakit. Peraturan apa? Kalian dokter-dokter ini hanya tega melihat orang sekarat. Kau sama seperti Meng Chu datang untuk menertawakanku, ya? Hah? Tak punya uang? Ngapain berobat? Hah, ini rumah sakit grup Chin. Dilanjutkan baris 994. Berani buat keributan di sini? Buang dia keluar. Berhenti. Tuan Shen Bos, kami ingin bertemu Anda.
Bosmu siapa? Di dalam itulah bos kami. Tuan Zhou. Ada keperluan apa dengan saya? Silakan duduk. Itu sebelumnya cuma kesalahpahaman. Kali ini saya mengundang Anda untuk membahas kerjasama. Tuan Zhou, Anda bersedia berinvestasi di proyek saya? Bisa dibilang investasi juga. Tapi ini proyek saya. Proyek apa? Saya ingin Anda beri Sinian aib. Apa? Ini Ini untuk tenaga, ini untuk menambah darah, ini untuk hati, ini untuk ginjal. Kondisi tubuhmu sangat lemah, perlu banyak diperkuat. Semua ini, ku masak semalaman untukmu. Coba cicipi. semua ini kamu yang masak sendiri? Ini untuk ginjal. Gimana rasanya? Enak. Kalau gitu minum lagi. Orang yang paling kucintai. Astaga, kok lupa hapus nomor telepon? Catatan memalukan seperti ini, ternyata dilihat Sinian. Dengar penjelasanku, sekarang orang yang paling kucintai adalah kamu. Kau bilang apa? Bagaimanapun, aku tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Wanita bernama Meng Chu itu berani-beraninya memblokir saya. Ling Chuan, kau benar-benar mau mendengarkan Zhou Xiaochong untuk merebut kembali Meng Chu? Bukan merebut Meng Chu, tapi menyelingkuhi Sinian. Tapi Sinian, apakah orang yang bisa kita lawan? Sudah pernah menyinggung dia sebelumnya. Sekarang saya harus memihak Zhou Xiaochong. Dan si Zhou ini sangat licik. Sinian belum tentu bisa mengalahkannya. Apalagi, saya sangat butuh uang sekarang. Bagaimana dengan saya? Tenang saja, wanita yang paling aku cintai di hati. Selalu kamu. Dan sekarang, kamu harus temani aku berakting dulu. Kamu kemana? Pindahan, sekarang aku akan tinggal di rumahmu. Harus bawa barang dong. Aku jemput kamu. Lumayan perhatian. Meng Chu. Kenapa kamu datang lagi? Aku salah. Meng Chu, semua salahku. Aku tahu kamu masih marah padaku. Seharusnya aku tidak menyembunyikan hubunganku dengan Xu Jiayi. Aku sudah putus dengan Xu Jiayi. Sekarang aku baru sadar. Orang yang selalu aku cintai itu kamu. Kau bilang apa? Chu, aku tahu. Aku dulu melakukan banyak hal yang menyakitimu. Kau sangat mencintaiku, tapi aku terus menyakiti hatimu. Itu karena aku merasa tak pantas untukmu. Jadi... Kau merasa tak pantas untukku? Jadi kau terus menggantungiku dan mempermainkanku? Nah, bukan begitu. Aku yang tidak mengenali diri sendiri. Hingga melihat pertunanganmu dengan Sinian, baru aku tahu bagaimana rasanya hati seperti ditusuk belati. Entah yang kau katakan benar atau palsu, sekarang semuanya sudah terlambat. Ya, tidak terlambat. Chu, selama kau mau, kita bisa mulai lagi. Aku akan terus mengkompensasimu. Ling Chuan, ternyata kau benar-benar karena dia hingga putus denganku. Ling Chuan, ternyata kau benar-benar putus denganku karena dia. Kau salah paham. Aku tidak salah paham. Dia sudah jatuh cinta padamu. Meskipun dia ada di sampingku, hatinya sudah lama tidak untukku lagi. Meng Chu, karena kau merebut Ling Chuanku, maka tolong rawat dia dengan baik untukku. Semoga kalian bahagia.
Oh, sekarang kau percaya? Aku sudah bicara terbuka dengannya. Cintaku hanya untukmu. Aku tahu kau masih marah padaku. Aku tahu pertunanganmu dengan Qin Xinian hanya untuk membuatku kesal. Sekarang aku sudah sadar. Ah, Chu, bisakah kita beri kesempatan lagi? Mari kita jalani cinta dengan baik ya. Bukan seperti yang kau kira. Kau datang tepat waktu. Aku tahu. Kau adalah orang yang sangat berkuasa di Jiangcheng, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Meng Chu selama ini yang dicintainya adalah aku. Dia bertunangan denganmu cuma buat bikin aku kesal. Jadi Tuan Qin tolong lepaskan dia. Meng Chu, jika kau masih benar-benar mencintainya, aku akan mengalah untukmu. Meng Chu, jika kau masih benar-benar mencintainya, aku akan mengalah untukmu. Aku... Meng Chu, lihatlah Qin Xinian. Begitu mudah melepaskanmu. Dia juga tak terlalu memperhatikanmu. Shen Lingchuan, aku tak tahu kau lagi-lagi kenapa datang ke sini ngomong ngalor ngidul. Dulu aku belum paham. Tapi sekarang apapun yang kau katakan sudah terlambat. Hubungan kita sudah lama berakhir. Aku sudah tak cinta padamu. Ya Chot, aku tak percaya. Kau kan sangat mencintaiku. Bagaimana bisa bilang tak cinta langsung tak cinta? Kenangan pahit di kehidupan lalu sudah lama menghapus perasaanku padamu. Percaya atau tidak, yang kukatakan benar. Jangan ganggu aku lagi. Apalagi di depan tunanganku, jangan berbicara sembarangan. Lagi pula, Qin Xinian berbeda denganmu. Dia pergi bukan karena tak peduli padaku, tapi karena salah paham. Dia masih mencintaiku dan tak ingin menyulitkanku. Qin Xinian bukan orang yang bisa diremehkan. Hati-hati saja. Anak muda, aktingmu lumayan. Baru pertama kali kulihat wajah Qin Xinian begitu muram. Terima kasih Tuan Zhou. Tapi ini masih jauh dari cukup. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tenang saja, aku akan membantumu. Selama ini Meng Chu hanya mencintaiku. Dia bertunangan denganmu cuma untuk membuatku cemburu. Aku buatkan sup tonik untukmu. Kondisimu tidak baik. Kurangi minum alkohol. Perbanyak minum tonik. Ayo. Aku sehat-sehat saja, tidak butuh tonik. Tak disangka Qin Xinian yang terlihat kurus itu, bentuk tubuhnya lumayan bagus. Bagus kan? Bagus, ah. Kamu sampai segitu sukanya pada Shen Lingchuan? Aku... Dulu, mungkin aku pernah suka padanya, tapi bagiku, itu sudah terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat ini, detik ini, yang kusukai adalah orang lain. Siapa? Kamu sibuk dulu saja, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apakah Zhou akan mengadakan acara ulang tahun? Kirimi aku undangan. Di undangannya juga tertulis, menyuruhku hadir bersama keluarga. Selamat ya, selamat ulang tahun. Terima kasih pemuda yang tampan. Wah, cantik sekali. Betul, cocok sekali. Pak Xinian, setelah punya tunangan, seluruh dirimu berseri-seri. Kakek, semoga sehat dan panjang umur. Sekejap saja, sudah mau menikah. Orang tuamu di surga tahu, pasti sangat senang. Ini tunanganmu, kan? Memang cantik sekali. Acu, akhirnya aku menemukanmu. Meng Chu, akhirnya aku menemukanmu. Siapa dia? Berani mengganggu tunangan Qin Xinian? Ini kamu tidak tahu kan? Waktu pertunangan kemarin sudah ribut? Kenapa kamu datang lagi? Aku baru ke rumah Qin mencari kamu. Tidak ketemu. Katanya kamu akan datang ke pesta ulang tahun ini. Jadi aku... Kita kemarin sudah bicara jelas. Kamu mau apa lagi?
Mengchu, sudah lama kupikirkan. Aku sangat menyesal. Aku tahu, kau tak akan memaafkanku dalam waktu dekat. Tapi aku akan terus menjagamu sampai kau lihat perubahanku dan mau kembali padaku. Apa katamu? Berani-beraninya merayu di depan Qin Xinian. Shen Lingchuan, kau memang cari mati. Kita sudah tak ada hubungan lagi. Jangan cari aku lagi. Acu, aku sungguh sadar bersalah. Dulu kau sangat baik padaku. Aku tak tahu berterima kasih dan mengkhianatimu. Maafkan aku. Aku pantas mati. Aku tahu kau takkan memaafkanku. Tapi, kumohon, beri aku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Boleh? Acu, ini surat cinta yang dulu. Kau tulis untukku. Masih ingat? Kau pernah bilang, apapun kesalahan yang kulakukan, kau akan selalu mencintaiku. Tubuhmu, hatimu, selamanya milik, hanya aku, Shen Lingchuan. Vulgar sekali. Jijik. Qin Xinian mau barang bekas? Shen Lingchuan. Ini tujuanmu? Acu, antara kita masih ada banyak kenangan indah. Bukan cuma surat-surat ini, masih ada yang lain. Diam, penjaga. Buang sampah ini keluar. Kau kurang ajar. Berani ganggu orang Pak Qin. Ah, cepat pergi. Pergi. Keluar. Ini apa? Ini apa? Ah, Wah, sungguh panas. Wah, sangat vulgar. Qin Xinian malu sekali. Shen Lingchuan, kau tak tahu malu. Ambil foto-foto itu. Astaga, tunanganmu sendiri mengeluarkan foto seperti ini. Qin Xinian, memalukan sekali. Tolong, jangan-jangan Qin Xinian demi gengsi bakal bungkam mulut kita? Dapat tunangan kayak gini, sungguh sial. Ini sebenarnya bagaimana? Tuan Qin, aku tahu kau orang penting. Menginjak-injak orang kecil seperti kami mudah sekali bagimu. Tapi aku dan Acu lah yang saling mencintai. Apa maumu? Kumohon Tuan Qin relakan kami. Putuskan pertunangan dengan Mengchu. Ternyata inilah tujuanmu. Mengchu, aku benar-benar tidak sengaja. Kalau Direktur Qin tidak tiba-tiba menangkapku, foto-foto itu tidak mungkin jatuh. Lagi pula, Direktur Qin memang lebih kaya daripadaku. Sudah begini keadaannya, lebih baik kita pasrah saja. Apa Direktur Qin akan memutuskan pertunangan? Kayaknya iya. Kalau aku juga akan memutuskan. Mana ada pria yang tahan dipermalukan begini. Aku dukung Direktur Qin memutuskan pertunangan. Wanita seperti ini sama sekali tak pantas untuk Direktur Qin. Xinian, pilihlah istri yang berbudi. Kamu telah membangun usaha keluarga yang besar. Tidak mudah. Jangan sampai hancur di tangan seorang wanita. kakekku benar. Xinian, dengan status dan posisimu, wanita seperti apa yang tak bisa kau dapat? Mengapa karena wanita seperti ini menjadi bahan tertawaan? Tak ada pria yang bisa menerima wanita yang reputasinya hancur. Mengchu, di depan umum, foto-foto ini tersebar. Nantinya, kau akan dikenal di seluruh Jiangcheng oleh semua orang. Aku ingin lihat apakah Qin Xinian masih berani menikahimu. Batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Siapa bilang aku mau batal? Siapa bilang aku mau batal? Qin Xinian, sejak aku berjanji untuk menikahimu, tidak mungkin aku mengingkari. Kamu benar-benar tidak mau batal, tapi foto-foto ini. Cuma modal foto palsu begini mau mengubah pikiranku. Terlalu meremehkanku. Percayalah padaku. Kalau soal hari ini, sampai tersebar, kau akan menyesal. Aku tidak peduli siapa yang menyebarkannya. Semua yang di sini akan jadi musuhku, musuh Qin Xinian. Jadi, tolong jaga mulut kalian. Qin Xinian mau paksa kita dengan kuasanya. Mengchu memang beruntung, bisa bikin Qin Xinian rela dikibuli. Kaya dan berkuasa lalu, tetap saja dikibuli. Qin Xinian percaya padaku. Aku tak bisa biarkan dia dipermalukan karenaku. Aku tak pernah foto ini. Ini foto palsu. Saya tahu kalian semua suka gosip, benar kan? Makanya, begitu lihat foto wanita seksi yang vulgar begini, kalian langsung percaya kalau itu asli. Karena kalau palsu, kan nggak seru. Nah, banyaklah orang busuk yang pakai cara-cara kotor untuk menghancurkan orang. Sebenarnya, membongkar kebohongan ini mudah sekali.
Wajah ini memang wajahku. Di lehernya ada tahi lalat hitam jelas. Tapi di leherku nggak ada tahi lalat. Ya betul. Mungkin dia menghilangkan tahi lalat. Dan foto yang ini diedit dengan sangat rapi. Tapi orang di foto ini sama sekali tak ada daun telinga berbeda dengan telingaku yang sama sekali lain. Sepertinya asli ya. Jangan-jangan ini foto editan, licik sekali, sampai menggunakan cara begini. Tapi dulu, Meng Chu kan selalu mengejar-ngejar Shen Lingchuan. Banyak yang tahu. Waktu itu heboh sekali. Iya, aku dulu salah menilai orang pernah suka Shen Lingchuan. Tapi setelah tahu dia punya pacar, selama masih menipu saya, hubungan kita benar-benar selesai. Semua orang lebih suka cerita tentang gadis yang terobsesi cinta dan merendahkan diri. Tapi tak mau percaya bahwa orang seobsesif apapun akan ada hari dia tersadar. Mungkin kita memang salah menuduh Nona Meng. Semua salah pria menjijikan ini. Betul. Nah, saya tak pernah memotret foto-foto ini, jadi tak takut dilihat orang. Tapi kalaupun saya memang pernah memotretnya, lalu apa? Saya tidak menyakiti siapapun. Saya tidak bersalah. Yang salah adalah yang menyebarkan foto jahat, yang tahu ia tak bersalah, tapi tetap mencela, menghakimi orang lain. Bagus. Kata-katanya tepat. Tangkap dia. Mari kita lihat. Berani-beraninya dia memfitnah tunanganku. Tuan Zhou, Serahkan orang ini ke biro pengawas. Terima kasih percayaku. Bagaimanapun, aku akan selalu berpihak pada Echu. Dasar sampah, hal kecil ini saja tidak beres? Masih harus aku tolong? Meng Chu entah kenapa, tiba-tiba berbeda dari dulu. Dan lagi, dia dan Qin Xinian sehati. Aku juga tak bisa apa-apa. Tak bisa apa-apa, kan? Baiklah, kalau begitu aku suruh rumah sakit atur ibumu pulang. Dan uang yang kuberikan padamu itu. Jangan, Zhou, berikan aku waktu lagi. Aku masih punya cara lain. Aku tak peduli caramu. Pokoknya, aku akan buat hari-hari Qin Xinian sengsara. Ini apakah semua ini makanan kesukaan Qin Xinian? Pak Qin tidak terlalu pemilih soal makanan, tapi seleranya agak ringan. Selalu makan yang kurang bergizi seperti ini. Tak heran badannya tidak sehat. Tubuhnya sangat lemah. Harus diberi asupan gizi yang baik. Sebentar lagi kita pergi. Beli bahan makanan untuknya. Nanti aku masak sup untuknya. Nona sangat baik kepada Pak Qin. Kalau Pak Qin tahu Nona setiap kali sendiri belanja dan masak, pasti sangat senang. Selama ini Pak Qin hidup sendirian. Nona Meng datang. Senyuman di wajah Pak Qin menjadi lebih sering. Kak Wang, kamu siapkan dulu. Aku tunggu di parkiran. Oke. Aduh, Kalian mau apa? tentu saja untuk main-main denganmu. Kalian mau uang? Aku punya di sini. Aku tidak mau uang, mau orangnya. Cewek ini tubuhnya bagus banget ya. Haha bos, hari ini kita makan enak. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah tunangan Qin Xinian. Berani-beraninya kalian sentuh aku. 4 tahun atau 5 tahun apa artinya? Tak kenal, kami hanya mengincarmu hari ini. Hehaha serang. Aduh! Pergi, jangan sakiti dia. Shen Lingchuan. Mau jadi pahlawan penyelamat? Sekarang giliranmu, kita akan balas dendam. Pukuli dia. Nyala. Pergi. Minggir. Dasar cewek. Kalau bukan karena dia hari ini, pasti kau sudah kutangkap. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aduh. Bagaimanapun juga hari ini dia sudah menolongku. Ah, sudahlah. Biarlah. Anggap saja ini balas budi. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Baik. Zhou Xiaochong, aksi kami lumayan bagus kan? Hasilnya bagus. Sudah payah ya? Zhou Xiaochong, kalau lain kali ada pekerjaan begini, panggil kami lagi ya. Ayo pergi. Akting terluka? Bagaimana kalau ke rumah sakit saja? Tidak usah, cuma luka ringan.
Sebenarnya kamu tak perlu urus aku. Masa bisa tidak mengurusimu? Kamu kan terluka karena menyelamatkanku. Aku yang salah. Aku sudah buat banyak kesalahan. Acu, kamu masih benci aku? Hal yang sudah lewat sudahlah, jangan diungkit lagi. Ambil sendiri obatmu. Meng Chu, ada yang ingin kukatakan padamu. Nona. Direktur Chin, Nona sedang dalam bahaya. Meng Chu, aku tahu, aku tak pantas untukmu sekarang. Aku pun tak berani mengharap maafmu. Aku baik-baik saja. Pulanglah. Jangan pedulikan aku. Nyawaku tak berarti. Hari ini bisa melindungimu, walau mati pun berarti. Tapi, aku ada satu permintaan terakhir. Bolehkah kau memelukku sekali lagi? Nanti saat Qin Xinian melihat foto kita berpelukan ini, aku tak percaya dia masih akan mempercayaimu. Meng Chu, Shenling Chuan, sudah cukup kamu berakting? apa? Aku hampir tertipu olehmu tadi. Kupikir kamu benar-benar bertobat. Meng Chu, bukan begitu. Aku tadi hanya tak bisa menahan diri. Kalau kamu tidak mau, aku juga tak akan memaksamu. Aku lebih memahami dirimu daripada kamu sendiri. Kamu terlihat seperti pria terhormat, tapi sebenarnya hatimu sempit. Karena aku menolak menyumbangkan ginjal untuk ibumu, kamu pasti membenciku. Mana mungkin tiba-tiba jatuh cinta padaku? Meng Chu, aku tidak. Kamu tidak. Kamu tak punya alasan. Kamu tidak merencanakan untuk mencelakaiku, menjebakku. Preman-preman tadi itu, bukankah itu ulahmu? Mengapa kamu berkata begitu? Seluruh Jiangcheng, siapa yang tak tahu nama Qin Xinian? Orang-orang tadi, mereka tak minta uang, hanya menyerangku. Kamu muncul tepat waktu lagi, Shenling Chuan. Dulu, meski kamu selalu manfaatkan aku, tapi tak pernah gunakan intrik licik ini. Jika tebakanku benar, sekarang di tempat gelap, pasti ada yang mengintipku. Kalau aku tak tolak, pelukanmu tadi, adegan ini akan langsung muncul di tangan Qin Xinian. Ini semua kau yang memaksa. Orang pengecut tak pernah berhadapan dengan diri sendiri, hanya menyalahkan orang lain. Kau bohong. Aku cuma ingin selamatkan ibuku. Apa salahku? Di hidup sebelumnya, kaulah yang bunuh Xu Jiayi. Di hidup ini, aku tak akan biarkan kau bunuh ibuku. Apa katamu? Apakah kau juga terlahir kembali? Ternyata kau juga... pantas saja. Memangnya kenapa? Pantas saja dalam hidupku ini, aku tak pernah jadi korban yang kau tipu dan main-maini. Di kehidupan lalu, karena kematian Xu Jiayi, kau sangat membenciku. Kau menahan diri menikahiku. Semua ini tak kusalahkanmu. Kusalahkan diriku yang salah pilih. Setelah hidup kembali, aku tak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin putuskan segala hubungan denganmu. Tak ada lagi hubungan. Penyakit ibumu. Kamu bisa cari donor ginjal lain yang cocok. Dan takkan ada lagi yang menghalangimu bersama Xu Jiayi. Shenling Chuan, lepaskan aku. Kedepannya anggap saja kita tak saling kenal. Meng Chu, dalam hidup ini, aku sudah tak punya apa-apa. Kau juga jangan berharap hidup tenang. Apa yang kau lakukan? Kau gila? Di mana Acu? Nona janji bertemu denganku di garasi, tapi saat aku turun dia tak ada. Acu, kau kemana? Cek rekaman CCTV, bongkar seluruh Jiangcheng sekalipun, harus temukan Acu. Siap. Mau putus sama gue? Mimpi kali. Anjing! Gue suruh main sandiwara luka. Siapa yang suruh lu culik Meng Chu? Lu di mana sekarang? Bukan kau yang bilang bikin Qin Xinian sengsara? Gue hanya lakukan sesuai permintaanmu. Gue suruh pakai akal. Siapa yang suruh culik? Kalau gitu, tolong bantu nutupin untuk gue. Kalau Qin Xinian nemuin gue, kau juga bakal kena batunya. Kau ancam gue? Jangan lupa, kau masih punya ibu yang sekarat di tanganku. Bukan ancaman, ini kerjasama. Kalau Qin Xinian tahu kau yang mengerjainya di belakang, apa yang akan dia lakukan? Nyawa ibumu dibandingkan dengan bisnis besar keluarga Zhou, mana yang lebih penting? Harusnya kau bisa membedakannya. Baiklah. Ternyata benar anjing galak tak pernah menggonggong. Aku meremehkanmu.
Sekarang kita seperti dua belalang di tali yang sama. Mungkin bagi kamu ini kesempatan bagus. Apa yang kamu mau? Tolong sembunyikan jejakku agar Qin Xinian tidak cepat menemukanku. Kalau tidak, Halo? Halo? Bajingan. Pak Qin, rekaman CCTV sudah jelas. Nona Meng dibawa pergi oleh Shen Lingchuan. Shen Lingchuan, kemana dia membawa Eichu? Rusak parah. Teknisi masih memperbaikinya. Dirusak agar kita tidak dapat petunjuk. Ini bukan cuma Shen Lingchuan yang bisa melakukannya. Tampaknya ada orang lain di belakangnya. Kamu coba selidiki Shen Lingchuan belakangan ini pernah kontak dengan siapa? Baik. Ada orang? Ada orang? Ada orang tidak? kamu sudah bangun. Shen Lingchuan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Lepaskan aku cepat. Sebelum mengikatmu, aku mungkin belum berpikir jernih. Tapi sekarang, aku punya rencana yang bagus. Apa yang kau lakukan? Tidak pernah menikmati hari baik satu hari pun. Setiap hari di sini melayani ibu tua. Hai, Ling Chuan. Masih ingat telepon aku? Apa? Baik, aku segera ke sana. Meng Chu. Kau menculiknya? Qin Xinian pasti tak akan membiarkanmu. Sudah terlanjur bermusuhan dengan Qin Xinian. Karena sudah terlanjur, teruskan saja. Apa yang kau mau lakukan? Aku akan ambil ginjalnya untuk transplantasi ke ibuku. Kau gila! Jiai, kau ini dokter. Bantu aku ambil ginjalnya. Aku hanya mahasiswa kedokteran. Jiai, sekarang satu-satunya yang bisa kupercaya hanya kamu. Semua yang kulakukan ini untuk masa depan kita, agar kita bisa hidup bahagia nanti. Asal kamu membantuku, aku bisa selamatkan ibuku. Paksa Qin Xinian bayar tebusan. Nanti setelah dapat uangnya, kita bawa ibuku ke luar negeri, mulai hidup baru. Jiai, bukankah kamu selalu ingin hidup bahagia? Baik. Aku bantu kamu. Zhou Xiaozhong sedang bad mood hari ini. Entah orang itu bisa tahan atau tidak. Kalau sampai ketahuan Qin Xinian... Xinian, kenapa kamu ke sini? Bicara, Shen Lingchuan di mana? Xinian, kamu salah paham ya? Aku tak ada waktu buat ngobrol nggak jelas di sini. Kalau Meng Chu celaka sedikit saja, aku akan libatkan keluarga Zhou. Jangan! Aku bilang, Shen Lingchuan, dia bawa orang pergi ke gudang pelabuhan. Segera. Pergi ke gudang pelabuhan. Baik. Xinian. Aku nggak tahu soal ini dari awal. Bukan urusanku. Shen Lingchuan. Shen Lingchuan ini kejahatan. Shu Jiai, jangan dengarkan dia. Cepat hentikan. Kehilangan satu ginjal tidak akan mengancam nyawa. Lagi pula, kan kamu sudah berjanji mau mendonorkan ginjal untuk Ibu Shen. Kalian gila. Qin Xinian takkan membiarkan kalian. Tidak apa-apa. Saat Qin Xinian datang, ginjalmu sudah diangkat. Apalagi, kau masih ada di tanganku. Apapun yang kulakukan, Qin Xinian harus nurut padaku. Dasar binatang. Apa? Nasib di hidup ini tetap sama? Akhir yang menyedihkan? Mulai operasi. Qin Xinian.
Acu. Kau harus bertahan. Tunggu aku menyelamatkanmu. Ling Chuan, kita yakin mau lakukan ini? Kau tak mau hidup bahagia? Aku berjanji padamu, asal ibuku sembuh, aku akan bawa kau dan ibuku ke luar negeri, hidup bebas dan bahagia. Aku janji. Baik. Aku percaya padamu. Tunggu aku menyelamatkanmu. Acu, harus tunggu aku. Lakukan saja. Ini milik Acu. Kerahkan semua orang sekarang juga. Meski harus gali gudang sedalam 3 meter, harus temukan Acu. Ya, Acu pasti akan baik-baik saja. Ling Chuan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sial. Tidak bisa lagi, tempat ini tidak aman, kita harus segera pindah. Kalau kita bersembunyi di sini cepat atau lambat, akan ketahuan Qin Xinian. Daripada terus bersembunyi, lebih baik kita menyerang duluan. Tapi itu Qin Xinian. Meng Chu ada di tanganku. Qin Xinian masa benar-benar tega mengabaikan nyawa tunangannya? Kerahkan semua orang dari barat kota. Perintahkan, jangan lewatkan tempat manapun. Jangan sampai ada celah. ya, Qin Xinian sedang mencari saya? Serahkan Acu, aku akan membiarkanmu hidup. Haha, sekarang bukan saatnya kau mengajukan syarat? Apa yang kau inginkan? Keinginanku sederhana. Bisakah Direktur Qin membantuku mewujudkannya? Asal jangan sakiti Acu, semua bisa dibicarakan. Baik, ibuku di rumah sakit Jiangcheng. Bawa dia ke dermaga 5, lalu siapkan untukku 5 juta uang tunai. Jam 8 malam ini, tukar uang, tukar orang. Baik. Sekarang tarik anak buahmu, atau aku tidak bisa jamin keselamatan Meng Chu. Pergi ke rumah sakit Jiangcheng, bawa Ibu Shen Ling Chuan pulang, dan siapkan uang tunai 5 juta. uang gampang. Tapi nenek tua keluarga Shen itu sepertinya masih koma. Kalau dibawa gegabah dari rumah sakit, bisa-bisa... Fungsi ginjal pasien sudah rusak total. Kalau keluar gegabah, bisa membahayakan nyawa. Aku Qin Xinian. Kondisi ibumu sekarang tidak dianjurkan dipindahkan. Atau, aku bisa berikan uangnya dulu. Setelah kondisi ibumu stabil, baru kau jemput. Qin Xinian, jangan main-main. Ibuku kuat dan beruntung. Jangan gunakan ibuku untuk menakutiku. Malam ini, kalau ibuku tidak kulihat, kau siap-siap urus mayat Meng Chu. Sialan Qin Xinian, masih mau tunda waktu pakai ibuku? Mimpi. Ling Chuan, mungkin kondisi tante memang tidak cocok dipindahkan. Tidak mungkin. Aku tahu kondisi tubuh ibuku. Qin Xinian dia cuma mau mengulur waktu. Kita ini boleh dibilang sudah menyinggung Qin Xinian. Di dalam negeri sudah tidak bisa tinggal lagi. Tapi tidak apa-apa, asal dapat uang untuk mengobati ibuku. Kita bisa pergi ke luar negeri bersama, hidup bebas. Jiai sekarang ambil ginjalnya. Sebelum Qin Xinian sadar Meng Chu kehilangan 1 ginjal, kita sudah jauh dari sini. Nah, tidak bisa Ling Chuan. Meski ada ruang operasi di sini, tapi sudah lama ditinggalkan. Lagi pula, tidak ada yang cocok untuk menyimpan organ di kotak peralatan. Begitu organ terpisah dari tubuh, lebih dari 4 jam, sudah tidak bisa dipakai. Terus gimana? Begini, kamu tunggu Qin Xinian untuk bawa ibuku ke sini. Kamu di sini, langsung lakukan transplantasi ginjal. Untuk ibuku dan Meng Chu. Bisa saja di sini, tapi aku belum pernah melakukan operasi serumit ini. Aku takut. Lagi pula, kondisi ibu Anda terlalu lemah. Tidak, ibu saya kuat. Dia pasti selamat. Percayalah padaku. Tenang, ginjalmu masih aman. Shen Ling Chuan, berhenti. Jangan terus berbuat kesalahan. Kamu diam. Semua ini gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak tiba-tiba mengingkari janji, tidak mau menyumbangkan ginjal untuk ibuku, dan tidak secara sukarela membayarkan biaya rawat inap ibuku, bagaimana mungkin aku terpaksa menjadi musuh Qin Xinian? Aku bisa sampai seperti hari ini semuanya karena kamu. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah menyumbangkan ginjal, tapi akhirnya tidak mendapat apa-apa. Pergi
Pergilah. Tenang, asalkan ibuku selamat. Aku akan menyisakan nyawamu dulu. Tenang, asalkan ibuku selamat. Aku biarkan kau hidup sementara. Kalian siapa? Tante, kami teman Shenling Chuan. Kami antar tante menemuinya sekarang. Oh, teman acuan. Kamu, bawa perlengkapan P3K. Untuk jaga-jaga. Siap. Shenling Chuan. Qin Xinian. Ini Acu. Qin Xinian, Meng Chu ada di tanganku. Jangan main-main. Meng Chu ada di tanganku. Aku peringatkan, jangan coba-coba. Ini uang tunai 5 juta yang kau minta. Dan ini ibumu. Bagus. Tinggalkan ibu dan uangnya. Kalian semua mundur. Jiai pergi jemput ibuku dan uangnya. Bawa mereka ke sini. Acuan. Jangan bergerak sembarangan. Ibu, Tidak apa-apa. Qin Xinian, mati saja kau. Qin Xinian? Pak Qin tertusuk pisau di punggung, sangat dekat dengan jantung. Keadaannya kritis, mungkin membahayakan nyawa. Qin Xinian, kau harus sembuh. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Pasien sudah berhasil melewati bahaya. Ibu, bangunlah. Ibu, bangunlah ibu. Shenling Chuan, coba lagi dari awal. Kau mengubah takdir Shujiai, tapi justru membunuh ibumu sendiri. Meng Chu, aku akan membunuhmu. Meng Chu, kau pantas mati. Nona, bagaimana menanganinya? Kau pantas mati. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Sekretaris Jin, dia diduga melakukan penculikan dan penganiayaan sengaja. Serahkan dia ke polisi. Baik. Sudah sebulan, kapan dia bisa sadar? Kondisi tubuh Tuan Qin memang selalu kurang baik. Akibat cedera kali ini, meski operasinya berhasil, tubuhnya menjadi sangat lemah. Jadi kapan dia bisa sadar? Tuan Qin tampaknya tertidur sangat dalam. Mungkin perlu rangsangan khusus. Rangsangan khusus? Aku mengerti. Kalian semua boleh keluar. Qin Xinian. Ini semua kulakukan untuk membantumu pulih. Kamu sadar? Ketahuan ada yang menciumku diam-diam, jadi tidak berani tidak bangun. Jangan ngaco, kata dokter. Kamu butuh rangsangan dari luar baru bisa sadar. Baik, aku tahu. Kamu mau membantuku. Bagaimana perasaanmu? Kau pingsan selama sebulan. Kamu tidak tahu betapa aku khawatir. Acu. Selama aku koma, aku bermimpi panjang. Dalam mimpi, kau memutuskan pertunangan kita dan menikahi Shenling Chuan. Kukira kau akan mendapat yang kau inginkan dan hidup bahagia. Tapi kemudian, kutemukan kau terluka parah dan jatuh dari tebing. Aku menemukanmu, namun kusadari, kau tak bisa dibangunkan. Percayakah kau pada kehidupan sebelumnya dan sekarang? Meng Chu baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, aku akan selalu menemanimu di sisi. Mengapa kamu begitu baik padaku?
Aku ingat waktu kecil, pertama kali kita bertemu, kamu tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga memberiku keberanian untuk hidup dan harapan. Sejak saat itu, kamu menjadi keyakinanku. Tuan Chin? Katakan, ada apa? Oh, Nona Nancy sudah kembali. Dia tahu kamu dirawat di rumah sakit, sedang marah-marah menuju rumah sakit. Siapa Nancy? Nona Nancy adik sepupu Pak Chin, baru pulang dari liburan luar negeri. Halo. Jadi kamu cuma tunangan kakakku? Nggak cantik-cantik amat sih. Oh, jadi ini dia adik sepupu Qin Xinian itu. Dulu, sepertinya dia, kecanduan narkoba dan judi, sampai menghabiskan setengah aset keluarga Qin, lalu diperkosa sampai hamil, dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Qin Xinian murka, lalu menghabisi pelakunya, hingga dia diselidiki atasannya. Qin Xinian pun terpaksa pergi berobat ke luar negeri. Sosok gadis nakal banget. Lihat apa lihat, kamu jelek nggak cocok sama abangku. Nancy, ini kakak iparmu. Kak, kamu baik-baik saja? Kakak, kamu bikin aku kaget setengah mati. Minggir, dia ada luka. Kamu masih berani bicara? Kakakku terluka. Semua gara-gara kamu. Sudah lama dengar kabar, kamu itu wanita lacur. Di Jiangcheng kamu terkenal suka ngejar-ngejar. Beraninya kamu ingin menikahi kakakku? Mimpi. Nancy, minta maaf. Aku nggak mau, Kak. Kamu berani membentakku demi orang lain? Kamu akan menyesal. Nona Nancy. Maaf Acu. Orang tua Nancy sudah lama meninggal dunia, aku selalu tidak tega mendisiplinkannya, makanya terbentuklah karakter seperti ini. Aku minta maaf atas namanya. Nancy adalah satu-satunya keluarga Qin Xinian di dunia ini. Tak heran di kehidupan sebelumnya, dia bisa menjadi gila sampai sejauh itu. Tidak punya orang tua itu menyedihkan, tapi kamu sebagai kakaknya, kalau tidak mendidik dan mengatur, hanya memanjakannya terus, justru akan menyakitinya. Kamu benar. Tapi dia toh tetap seorang perempuan. Memang aku tidak terlalu cocok untuk mengajarinya. Serahkan saja padaku. Lagian aku kan kakak ipar perempuannya. Terima kasih, Chu. Kalau tidak diajari sekarang, nanti kalau dia membuat masalah besar, aku juga bisa ikut kena getahnya. Susah-susah kamu pulang ke tanah air kok malah murung. Suruh kakakmu belikan beberapa mobil sport lagi. Kakak laki-lakiku sudah tergila-gila pada si rubah itu. Hari ini dia berani membentakku. Aku pasti takkan melepaskannya. Wah, wanita mana yang berani mengganggu Nona Nancy? Katakan, kakak akan carikan orang untuk menghabisi dia. Itu, sepupu Qin Xinian itu. Benar, dialah. Tempat yang paling sering dia datangi setelah pulang adalah klub malam, dikelilingi oleh orang-orang tak bermoral. Ya, sejak kejadian waktu itu, Qin Xinian sudah memutuskan semua kerja sama dengan grup Zhou. Dia tidak adil. Jangan salahkan aku jika aku balas. Hahaha. Kalian mau apa? Kami datang untuk menegakkan keadilan. Hehehe. Apa maksudnya? Pasti datang menghukum si wanita penggoda ini. Kamu sendiri tidak menjaga diri. Reputasimu buruk. Malah menggoda kakak laki-laki orang lain. Cih. Kalian kenal Nancy? Jangan asal ngomong ya. Kami sama sekali tidak kenal. Kami hanya datang untuk memperingatkanmu. Jangan sembarangan menggoda pria. Lihat kalian, kelihatannya masih di bawah umur. Belajar apa yang buruk-buruk, meniru preman. Awas, aku laporkan ke orang tua kalian. Jangan nakut-nakuti aku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu, tapi mereka pasti tahu. Bawa mereka kembali. Telepon Nancy. Menyuruh orang mengancam aku. Berani sekali. Nancy tidak kembali. Kalian di sini. Berjongkok baik-baik. Meng Chu, lepaskan mereka. Mereka mengancam aku. Aku hampir melapor ke polisi. Jangan melapor ke polisi. Perkataanmu tidak berarti.
Mereka ngotot nggak mau ngaku. Siapa yang suruh mereka? Kalau gitu, terpaksa saya laporkan ke polisi. Biar polisi yang urus. Saya yang menyuruh mereka. Lepasin mereka sekarang juga. Oh, rupanya kamu toh. Oke, kalau kamu udah ngaku, ya udah, saya lepaskan mereka. Masalah ada sumbernya, utang ada yang punya. Kak, kamu mau ngapain? Abangmu masih dirawat di rumah sakit. Dia titip kamu ke saya, istri kakaknya. Buat rawatin sepupunya ini dengan baik. Kamu berani melakukan hal seperti ini, harus dihukum. Berani kau? Kakakku saja tidak pernah menghukumku. Betul, makanya aku sebagai kakak iparmu, yang harus mendidikmu, menghasut orang lain untuk menggunakan kekerasan. Lalu menghukummu, uang saku 3 bulan. Kau berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Aku tahu, kamu masih ada kakakmu yang memberimu berbagai kartu. Aku sudah perintahkan sekretaris Jin untuk memblokir semua kartumu. Setiap bulan uang saku dasarmu 1.000 yuan. Kamu sudah pulang makan di rumah, nggak butuh banyak uang. 1.000 yuan sudah cukup. Meng Chu, aku habisi kamu. Kakak, usir saja dia. Dia pergi atau aku pergi. Aku yang tinggal atau dia. Sebelumnya aku memang lalai kau ini. Memang harus diajarin disiplin. Oke, aku baru sadar. Sejak wanita ini datang, kau langsung lupa adikmu. Baik, aku pergi sekarang. Suruh satu orang ikut dia. Jaga-jaga kalau ada masalah. Halo Nona. Istri lebih penting dari ibu, apalagi adik. Tambah 1 gelas lagi. Nona, ini botol ketiga. Mau bayar dulu? Maksudmu apa? Khawatir aku tak bayar? Nona, kartu Anda dibekukan. Tak bisa dipakai bayar minuman. Uang ini cukup? Nona, tagihan malam ini $3.800. Ini saja mana cukup? Tak punya uang, sok-sokan jadi nona besar. Siapa bilang aku tak punya uang? Coba ulangi. Jangan marah dulu. Anda maksud saya? Tagihan nona ini saya tanggung. Baik, Tuan. Ini, Tuan. Terima kasih, uang malam ini akan kubayar. Tak perlu dikembalikan. Aku temannya Qin Xinian. Wajib menjaga adik teman. Kamu teman kakakku? Pantas wajahmu tak asing? Kenapa berbuat salah? Kakakmu memblokir kartumu? Jangan ditanya, gara-gara si licik itu. Si perempuan licik. Oh, kamu tidak mungkin membicarakan Meng Chu, kan? Ya, memang dia. Dia yang memprovokasi kakakku untuk menghentikan uang sakuku. Kakakku malah nurut saja padanya. Kesal banget. Sebenarnya, dengan statusmu, mencari uang tambahan itu gampang. Kamu ada ide? Grup Qin milik kakakmu perusahaan publik terbesar di Jiangcheng. Kalau kamu bisa ambil satu berkas acak dari ruang kerja kakakmu, lalu dijual, bisa laku harga selangit dalam sekejap. Ini nggak pengaruhi bisnis kakakku, kan? Jangan meremehkan kakakmu. Berkas-berkas itu paling cuma bocorkan info tentang saham, reksadana, semacamnya. Buat kakakmu itu sampah, tapi buat orang lain, itu semua jalur cari uang. Qin Xinian, bagaimana perasaanmu saat tahu dikhianati oleh orang sendiri? Pasti sulit dibayangkan. Perusahaan belakangan ini tidak ada masalah besar. Hanya Departemen Perencanaan sedang merombak rencana untuk proyek Gunung Barat. Timbul perbedaan pendapat. Perbedaan apa? Gunung Barat punya 2 lahan. Satu dekat Danau Selatan, satu dekat hutan lindung. Keduanya bisa dikembangkan. Tapi rencana kita hanya bisa pilih satu lahan. Jadi timbul perdebatan internal. Yang kalian bicarakan itu lahan kosong dekat Danau Selatan? Iya, betul. Kamu juga tahu soal tanah itu? Bukan cuma tahu, aku juga tahu di bawahnya ada mineral langka. Di kehidupan sebelumnya tanah itu dikuasai keluarga Zhou, karena tanah itulah keluarga Zhou jadi orang terkaya. Acu, kamu memang punya rencana untuk kedua tanah ini? Qin Xinian, lahan kosong di Danau Selatan itu, pemandangannya asri, nanti pasti punya nilai strategis tinggi. Tapi untuk mengembangkan lahan Danau Selatan itu, perlu reklamasi dan pembangunan infrastruktur. Kalau dibandingkan dengan area hutan lincang, biayanya malah lebih tinggi. Aku justru suka area Danau Selatan. Menurutku feng shui-nya bagus. Baik, asal Acu suka, tidak apa-apa. Sekretaris Jin beli saja lahan di Danau Selatan itu.
Wanita memang suka bikin masalah, cuma buat bikin istri senang, bahkan bos Chin kita yang biasanya begitu cerdas dan berwibawa, bisa jadi tak waras karena cinta. Sekretaris Jin, jangan-jangan di dalam hati diam-diam ngomongin aku? Enggak. Mana berani? Matamu jelas-jelas menunjukkan kamu nggak percaya sama penilaianku. Kamu punya pacar nggak? Enggak. Pantas saja. Nanti kalau sudah punya istri baru kamu akan paham. Aku kasih tahu kata-kata mutiara. Apa? Dengar perkataan istri akan bawa kemakmuran. Bos Jin akan mendengarkan saya. Beli tanah itu, pasti akan kaya raya. Baik, Nona. Menurut kalian, apa yang dilakukan Nancy belakangan ini? Nancy, dia agak aneh beberapa hari ini. Juga tidak merengek minta uang lagi. Setiap hari hanya mengurung diri di rumah, tidak tahu juga sibuk dengan apa. Untungnya kakak saya, informasi-informasi ini semuanya berjalan bersamaan. Password kakak saya yang kuno ini sudah lama saya pecahkan. Biar saya lihat. Gerakan baru grup Jin ini ketemu. Ini pasti berguna. Siapa di ruang belajar? Selesai. Aduh, waspada, siang malam maling dalam rumah sulit dihindari. Sekretaris Jin, ada sesuatu? Ya ampun, aku jalan-jalan seharian capek sekali. Ada orang enggak kasih aku uang. Aku tetap bisa cari uang sendiri. Jual rahasia perusahaan kakakmu tukar uang enak dibelanjain? Kamu ngomong apa? Duit hasil jual kakakmu. Habiskan dengan senang? Kamu ngomong ngawur apa sih? Kayaknya Zhou Xiaochong kasih kamu banyak duit ya? Beneran ngasih banyak? Kamu tahu dari mana? Awalnya uang sakumu ku stop untuk memberimu pelajaran. Salah harus dihukum. Tapi kau malah tak menyesal. Semakin menjadi-jadi. Mengkhianati kakakmu, bocorkan rahasia perusahaan. Kau ngomong apa sih? Barang-barang kakakku itu sama sekali tak berharga. Bulan ini, grup Zhou rampas 3 proyek grup Chin. Aku heran, Zhou Xiaochong kok tiba-tiba jadi jenius bisnis. Ternyata ada pengkhianat seperti kau. Lihat sendiri baik-baik. Kenapa bisa begini? Tuan muda memang jenius di dunia bisnis. Berhasil merebut beberapa proyek dari grup Chin. Sekarang, mana mungkin Qin Xinian bisa tenang beristirahat? Dengan kondisi si sakit-sakitan itu, jangan-jangan dia langsung tewas karena emosi. Hahaha. Dasar kau kurang ajar. Ayah, kenapa ayah kesini? Bukannya ayah bilang yakin kalau Qin Xinian akan bertaruh untuk membeli tanah dekat hutan itu, membayar ekstra 3 miliar untuk merebutnya. Tapi kenapa akhirnya grup Qin yang dapat hak pengembangan Danau Selatan? Ini? Uang ekstra yang dikeluarkan semua sia-sia. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hasil pengumuman resmi sudah keluar. Lihat sendiri. Ayah, meskipun kita mengeluarkan 3 miliar lebih banyak dari grup Chin, kita tetap lebih unggul. Mereka habiskan uang sebanyak itu untuk beli tanah, masih harus uruk danau lagi. Bagaimanapun dilihat, yang untung pasti grup Zhou kita. Menurut kabar terbaru, kawasan Nanhu di kota kita ditemukan oleh tim survei geologi menyimpan cadangan mineral langka dalam jumlah besar. Menurut para ahli, nilainya mencapai ratusan miliar. Saat kabar ini tersiar, saham grup Chin yang baru saja membeli Nanhu langsung meroket dan masuk limit up. Ayah! Non, Anda benar-benar rezeki nomplok. Baru saja bertindak langsung menghadiahkan grup Chin kami sebuah gunung emas. Ini juga berkat Anda. Untungnya Anda membuat rencana palsu untuk mengecoh lawan jadi tawaran tidak dicuri grup Zhou. Ku dengar bos tua Zhou pagi-pagi sudah pingsan karena marah. Sepertinya sampai sekarang belum siuman. Chu, terima kasih sudah berusaha keras untukku. Sama-sama. Lagi pula uang yang kamu hasilkan nanti juga akan kuhabiskan. Baik, mulai sekarang uangku semua kamu yang atur. Apa? Pak Qin ada masalah? Ada apa? Kepala rumah tangga bilang Nona Nancy kabur dari rumah. Ini surat yang dia tinggalkan. Kak, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku malu menemuimu. Selamat tinggal. Cepat cari dia. Jangan khawatir, aku tahu di mana dia. Kamu tahu? Seharusnya tak tinggalkan semua uang ini. Makan saja tak ada, tempat tidur pun tidak.
Adik kecil, kenapa sendirian di sini? Ayo, ikut aku pulang. Pergi, siapa engkau? Cepat pergi. Sayang, jangan main-main, pulang sama aku. Tolong, Wah, jangan main-main. aku tidak kenal kamu. Lepaskan kamu siapa? Untung sudah memasang pelacak di ponselnya. Kalau tidak, mungkin tidak bisa menemukannya. Di mana dia? Pelacak menunjukkan dia ada di sini. Minggir, minggir. Kamu tahu siapa aku? Kakakku tahu, dia pasti akan mencincangmu. Cantik, walaupun kamu teriak sampai serak, tidak akan ada orang datang menyelamatkanmu. Minggir, Kak, tolong aku. Lepaskan dia. Wah, datang lagi satu orang malam ini hoki banget. Untung betul. Cantik mainin tongkat, buat garuk-garuk gitu ya. Ayo, sini. Nancy, lari! Cepat lari, cari kakakmu. Mengcu aku balik untuk nyelamatin kamu. Balik lagi ngapain? Lepasin dia, yang lukain kamu itu aku. Mau mati ya? Mengcu, maaf. Lukamu belum sembuh. Kok sudah keluar rumah sakit? Aku nggak apa-apa. Aduh, beneran nggak apa-apa. Cuma luka ringan. Pak Chin, bajingan itu mau diapakan? Serahkan ke biro pengawas. Itu terlalu mudah buatnya. Aku ingin dia merasakan penderitaan. Mati lebih baik. Chin Sinian, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Acu. Mulai sekarang aku tak izinkan kau melakukan hal berbahaya lagi. Dia kan adikmu. Aku tak bisa diam saja melihatnya dalam bahaya. Kenapa kau keluar lagi? Luka belum sembuh, jangan keluar. Kalau kau sembarangan keluar lagi, aku akan jual semua boneka di kamarmu. Maaf, Kak. Syukurlah kalau sudah sadar. Kedepannya dengarkanlah kata-kata kami, kakakmu dan aku. Kemarilah. Kakak ipar lukamu masih sakit? Sekarang kamu mengerti, semua ini kami lakukan demi kebaikanmu, kan? Kamu masih muda, dunia luar terlalu rumit. Seperti waktu kamu ditipu Zhou Xiaochong, banyak orang ingin memanfaatkan statusmu. Jangan lagi sembrono seperti itu, mengerti? Apa? Ayah ibuku kecelakaan. Jangan khawatir, Acu pasti tidak apa-apa. Di dalam, yang melakukan operasi semuanya adalah dokter paling top di Jiangcheng. Kenapa bisa begini? Di kehidupan sebelumnya, jelas karena aku menikah dengan Shen Ling Chuan, baru orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Kali ini, jelas aku tidak bersama Shen Ling Chuan, tidak menjalin hubungan. Kenapa orang tuaku masih mengalami kecelakaan mobil? Kenapa? Apakah meski mengulang hidupku, akhirku, tetap tidak akan berubah? And Dokter, bagaimana kondisi orang tua saya? Keduanya terluka parah. Kerusakan otak yang serius. Kami sudah berusaha maksimal. Sekarang tinggal menunggu takdir. Takdir apa? Sembuhkan mereka. Tenang, Acu. Mari kita cari jalan lain. Aku tahu ada orang yang bisa selamatkan mereka. Pak Chin, kami sudah sampai Profesor Shen Hotel tempat menginap. Tapi manajer hotel bilang 2 jam yang lalu Profesor Shen sudah berangkat ke bandara. Sinian, kamu harus temukan Profesor Shen.
Hanya dia bisa selamatkan orang tuaku. Sekretaris Jin, dengan cara apapun, gunakan semua sumber daya, segera blokir semua jalan ke bandara, harus hentikan Profesor Shen sebelum terbang. Mengerti. Di kehidupan sebelumnya, orang tuaku kecelakaan mobil, luka mereka parah. Direktur rumah sakit tahu, ahli bedah saraf terkenal dunia, Profesor Shen, sedang berada di Jiangcheng. Mencarinya mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tapi saat itu, Shen Lingchuan menunda-nunda, tak mau mencarinya. Profesor Shen, hingga dalam 1 hari, aku kehilangan kedua orang tuaku. Kuharap kali ini, semuanya masih belum terlambat. Tuan Qin, Profesor Shen sudah datang. Profesor Shen, tolong selamatkan orang tuaku. Aduh ini, mari bangun dulu ya. Profesor Shen, maaf, dengan cara ini saya meminta Anda datang, tapi keluarga saya terlibat kecelakaan mobil, sekarang kondisinya parah. Saya tahu Anda adalah ahli bedah otak terbaik di dunia. Tolong selamatkan dia. Hampir 1 menit lagi, saya sudah naik pesawat. Anda sangat beruntung. Menyelamatkan orang adalah tugas saya. Ayo pergi. Profesor Shen sangat hebat, pasti bisa sembuhkan orang tuamu. Jangan khawatir. Profesor Shen, Operasinya sangat sukses. 2 pasien untuk sementara tidak dalam bahaya hidup. Kau dengar? Orang tuamu selamat. terima kasih. Tuan adalah penyelamatku. Orang tuaku tidak meninggal. Kali ini, mereka benar-benar tidak mati. Pak Qin, Nyonya muda, penyelidikan kecelakaan sudah jelas. Bukan kecelakaan, ini ulah orang. Apa? Saya periksa lokasi kejadian, menemukan jejak kampas rem yang tidak sesuai dengan laporan investigasi kecelakaan. Jadi saya simpulkan, kampas remnya sudah dirusak orang. Ada orang yang ingin membunuh orang tuaku. Kehidupan sebelumnya, aku selalu merasa akulah penyebab kematian orang tuaku. Ternyata ada rahasia lain. Dulu Shen Lingchuan yang bilang padaku, orang tuaku tewas dalam kecelakaan karena marah kepadaku. Tapi aku tak pernah memeriksa kebenaran di balik kecelakaan itu. Jangan-jangan pelakunya orang lain? Siapa ya? Orang tuaku selalu baik kepada semua orang. Dalam bisnis pun mengutamakan kerukunan. Jarang berselisih dengan siapapun. Sepengetahuanku, di internal keluarga Meng memang ada gejolak. Secara internal, Saat CEO Qin dan Anda bertunangan dulu, beliau memerintahkan agar perusahaan Meng diperlakukan sebagai mitra kerja. Karena itu, kami melakukan riset terhadap peta bisnis perusahaan Meng. Dalam prosesnya, kami menemukan benar-benar ada masalah internal di perusahaan Meng. dana perusahaan ternyata bocor sedemikian parahnya. Orang tua saya ternyata tak pernah mengatakannya pada saya. Uang-uang ini arah akhirnya adalah dia. Hahaha, keponakanku pulang. Hahaha, keponakanku sudah pulang. Paman, kenapa paman datang? Wahahaha, keponakanku. Apa yang kamu bicarakan? Kita kan keluarga. Ayahmu sedang kesusahan. Aku datang menjengukmu. Wah, ini calon suamimu. Kalian bertunangan. Tak beritahu pamanku. Hari ini, calon keponakan menantu. Kamu harus bersujud dulu padaku. Paman juga bicaranya kurang hati-hati. Jangan nantimu keseleo lidah. Dasar nyinyir. Kalau bukan karena keluarga Pak Meng sudah mati kelaparan, masih mau Bos Qin bersujud padamu? Mimpi. Apa katamu? Hei, keponakanku. Aku kan pamanmu. Ayahmu kan lagi ada masalah. Apa? Omonganku tidak didengarkan? Kamu masih anggap aku ini orang tua atau tidak? Berani kau sebut ayah gue? Ayah gue kritis di rumah sakit. Pernah sekali kunjungi, masih ngaku yang lebih tua. Ayahmu kan ada dokter di sana. Ngapain gue datang? Terus lagi, hari ini gue kesini buat bantuin ayahmu. Urusin urusan keluarga. Urusin urusan keluarga? Ayahmu sekarang sakit parah. Kapan siuman pun belum tahu. Urusan besar di rumah ini banyak, tidak boleh ditunda. Gue yang lebih tua.
Kau harus dengar kata-kata gua. Apa yang mau kau sampaikan padaku? Hahaha. Ayahmu seumur hidupnya cuma punya kau satu-satunya anak perempuan. Sekarang kau sebentar lagi akan menjadi anggota keluarga orang lain. Keluarga besar kita, keluarga Meng, sekarang hanya tinggal Meng Hui satu-satunya keturunan laki-laki. Maksudku, biarlah Meng Hui yang menggantikan ayahmu untuk mengambil alih perusahaan. Ayahku masih terbaring di rumah sakit dan belum siuman. Paman sudah mengincar perusahaan keluarga kami. Sungguh tak tahu malu. Kamu, keluarga kamu apanya? Ini milik keluarga kami. Bukankah kita semua marga Meng? Sekarang kamu hampir jadi anggota keluarga lain. Meng Hui mewarisi perusahaan Meng sudah sewajarnya. Wah, sewajarnya. Paman, ayahku selalu ingat ikatan saudara denganmu. Kami sudah menanggung keluargamu bertahun-tahun, akhirnya malah membesarkan pengkhianat. Siapa yang kau sebut pengkhianat? Aduh, pembunuhan. Ayah, tolong aku. Ayah. Berhenti, lepaskan anakku. Tak tahu diri. Berani kau melawan? Kalau ada sedikit pun luka di tubuh anakku, akan kubalas kalian. Diam, berisik sekali. Sudah. Soal tadi sudah kubiarkan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai warisan perusahaan Meng. Warisan apa? Ayahku masih hidup. Siapa yang tahu kapan ayahmu akan siuman? Kalau dia tak kunjung sadar selamanya, perusahaan sebesar ini tetap perlu diurus. Kan? Benar, kan? Paman ingin ayahku tak pernah siuman ya, agar paman bisa merampas perusahaan keluarga kami. Kamu, bagaimana caramu bicara kepada orang yang lebih tua? Kau kira aku tak bisa menghajarmu? Kau... Berani melawan? Chin Xinian ada di sini hari ini. Main kasar pasti tak akan berhasil. Paman tadi cuma bercanda denganmu. Tapi meski kami tak memperebutkan perusahaan, janji ayahmu soal saham untukku tak boleh kurang sedikit pun. Saham apa? Ayahmu dulu berjanji beri separuh saham untuk anakku, Meng Hui. Kini ayahmu kena masalah. Saatnya tepati janji, kan? Segera selesaikan perhitungannya daripada nanti jadi rumit. Lihat, hitam di atas putih. Masa kamu masih mau mengelak? Ayah, kamu benar-benar dijebak habis-habisan oleh adik kandungmu sendiri. Cukup. Putuskan saja begini. Aku akan panggil notaris untuk legalisasi. Kamu tanda tangani ini untuk ayahmu. Tunggu. Kenapa? Kamu mau ingkar janji? Kalau paman ingin menghitung, mari kita hitung jelas-jelas satu persatu sampai tuntas. Catatan ini berisi rincian korupsi dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh pamanku selama bertahun-tahun. Setiap transaksi, setiap item tercatat jelas. Setiap kali, ayahkulah yang menggunakan uangnya sendiri untuk membereskan kekacauanmu. Karena paman ingin semuanya jelas, mari kita mulai dari sini. Omong kosong! Dari mana kau dapatkan semua ini? Omong kosong, hei! Paman kedua tak senaif itu, pikir tanpa ini, maka tak ada bukti. Uang itu, ayahmu beri sukarela. Apa kaitannya dengan saham? Bahkan jika uang ini kuambil, apa yang bisa kau lakukan? Ayahmu sedang dalam masalah, apakah dia bisa memenjarakanku? Benarkah? Tapi di sini tercatat jelas bagaimana paman bertahun-tahun melakukan korupsi, menggelapkan uang negara, dan melakukan penggelapan pajak. Sepertinya aku perlu mengajarkan hukum dasar kepada paman. Korupsi penyalahgunaan dana publik. Penggelapan pajak asal, ada yang melaporkan langsung dijebloskan ke penjara. Kau cuma menakuti-nakutiku. Aku bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Sudah kubilang uang itu diberikan sukarela oleh ayahmu padaku. Kan memang harta keluarga Meng. Aku juga bermarga. Menggunakan sedikit kenapa? Ayah ibumu, kok bisa punya anak perempuan sejahat ini? Pantasan kena karma, kena kecelakaan mobil. Dengar ya, kau laporkan aku ke biro pengawas sekalipun aku tidak takut. Benarkah? Apakah inspektur tak peduli penggelapan dana atau pembunuhan berencana? Apa maksudmu? Bilangnya satu keluarga, tapi tega berbuat sekejam ini demi uang. Itu fitnah. Aku tak enak badan mau pulang. Tunggu. Sebelum investigasi selesai, kalian tak boleh pergi. Sekretaris Jin, bawa mereka ke biro pengawas. Keponakanku. Aku pamanmu, adik kandung ayahmu. Jangan bawa aku ke biro pengawas. Kau masih ingat kau saudara ayahku?
Lalu demi uang, kau berani lakukan hal lebih buruk dari binatang? Aduh, keponakanku. Aku juga didorong orang lain sempat tidak sadar. Siapa yang menghasutmu? Zhou Xiaochong. Katanya ayahmu sudah mendapat dukungan keluarga Qin. Kedepannya kau tak akan menghiraukanku lagi. Dialah yang mengisyaratkan agar orang tuamu celaka. Dengan begitu, aku bisa mewarisi seluruh harta keluarga Meng. Dia lagi? Tak habis-habisnya ia mengganggu. Qin Xinian, kau datang. Silakan duduk. Mari kita minum bersama. Zhou Xiaochong, kau berulang kali menjebakku. Selama ini ku beri toleransi. Tapi kali ini, kau keterlaluan sampai main-main dengan nyawa orang. Kamu bilang apa, Qin Xinian? Berani aku? Mengingat persahabatan kita selama ini, aku tak akan menyusahkan bisnis keluargamu. Pengacara sudah menunggu di luar. Apa yang kau lakukan? Pergilah mengaku sendiri. Xinian. Maafkan aku sekali ini. Aku hanya sesaat tergoda. Jangan hancurkan hidupku. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Xinian. Qin Xinian, aku memang membencimu. Aku muak padamu. Mengapa kau selalu lebih hebat? Aku ingin melihatmu terinjak-injak di bawah kakiku. Jiwa yang busuk. Bersulang. Semoga kakak dan istrinya berhasil melewati semua rintangan dan mendapat kebahagiaan. Akan berubah jadi baik? Ayo, minum. Minum. Semua masalah sudah selesai. Kesehatan orang tuaku juga makin baik. Gelas ini untuk kehidupan baru kita semua. Jangan minum kebanyakan. Memangnya kenapa kalau kebanyakan? Biar kamu nggak malu-malu terus. Lo, masih ada yang di bawah umur tahu? Aku ada rahasia buat kamu. Ayo kita bicara di luar. Rahasia apa? Dulu aku pernah mimpi buruk. Berakhir dengan tragis. Mimpi itu kebalikannya. Qin Xinian, katakan, jangan-jangan kebahagiaan kita sekarang hanya mimpi? Mimpi? Bukan. Qin Xinian, aku sangat beruntung memilikimu. Denganmu di sisiku, aku sangat bahagia. Sejak pertama bertemu di masa kecil, aku sudah bertekad untuk selalu menjagamu. Qin Xinian, jika suatu hari nanti aku benar-benar mati dijahati orang, kamu akan bagaimana? Kalau suatu hari kamu benar-benar mati, aku akan membalas dendam untukmu, lalu menemanimu. Puas asal sudah balas dendam, lalu mati bersama. Terlalu ekstrim ya. Aku takut kamu kesepian sendirian. Jadi kemanapun kamu pergi, aku akan selalu menemanimu. Dunia luas dan indah, tapi yang paling berharga adalah dia yang selalu ada di sampingmu.